Selamat datang di video ini. Tiongkok secara bertahap memantapkan dirinya sebagai kekuatan dominan di dunia Arab, secara perlahan menggantikan pengaruh Amerika Serikat dan Eropa. Pergeseran ini semakin jelas terlihat setelah pertemuan ke-10 Forum Kerjasama Negara-Negara Arab Tiongkok, di mana Beijing menandatangani hampir 280 perjanjian dengan negara-negara di seluruh dunia. Kawasan Expo Cina Arab kelima, yang baru-baru ini ditutup setelah 4 hari diskusi yang berpusat pada perdagangan, investasi, dan kerja sama teknologi. Hal ini menandai langkah maju yang signifikan dalam kemitraan antara Tiongkok dan negara-negara Arab. Keputusan untuk melanjutkan pembicaraan ini menyusul kunjungan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, ke Arab Saudi pada bulan Januari. Hal ini tidak hanya menegaskan kembali komitmen Tiongkok untuk berkolaborasi tetapi juga membuka jalan bagi proyek-proyek ambisius antara Tiongkok dan dunia Arab. Tiongkok, yang sering disebut sebagai pusat manufaktur dunia, dan dunia Arab, yang merupakan rumah bagi beberapa sumber daya alam terkaya di planet ini, telah menemukan titik temu dalam membina kerja sama jangka panjang. Hubungan mereka yang awalnya hanya berdasarkan perjanjian perdagangan sederhana, dengan cepat berkembang menjadi kemitraan besar senilai 400 miliar dolar. Perkembangan ini tidak hanya memperkuat posisi Tiongkok di kawasan tersebut, tetapi juga mengejutkan komunitas global. 2 dekade lalu, perdagangan antara Tiongkok dan dunia Arab bernilai sekitar 36 miliar dolar, jumlah yang sederhana. Namun, hanya dalam 20 tahun, angka ini meroket menjadi 400 miliar dolar, mencerminkan tingkat pertumbuhan luar biasa lebih dari 1000%. Peningkatan dramatis ini dipicu oleh minyak, yang merupakan urat nadi ekonomi global. Cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar di dunia Arab adalah apa yang dibutuhkan Tiongkok untuk mendorong pertumbuhan ekonominya yang pesat. Namun, cerita ini bukan hanya tentang energi. Sementara dunia Arab menyediakan energi bagi Tiongkok, Tiongkok membalasnya dengan menawarkan kapasitas manufaktur dan keahlian teknologi. Pelabuhan-pelabuhan di Timur Tengah, yang dulunya merupakan pusat regional, kini telah berkembang menjadi pusat perdagangan global yang berkembang pesat. Misalnya, Pelabuhan Jebel Ali di UEA berfungsi sebagai penghubung utama dalam rantai pasokan global, menangani segala hal mulai dari elektronik Tiongkok hingga mesin industri untuk pasar di Eropa dan Afrika. Kemitraan ini tidak hanya terbatas pada pertukaran barang. Visi 2030 Arab Saudi, strategi nasional untuk mendiversifikasi ekonominya, sangat bergantung pada investasi infrastruktur dari Tiongkok. Keselarasan ambisi Riyadh dengan inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing telah membentuk kemitraan strategis antara kedua negara. Di Mesir, Asosiasi Persahabatan Tiongkok-Mesir, yang didirikan 60 tahun lalu, telah memainkan peran penting dalam membina kerjasama. Organisasi ini memfasilitasi delegasi Tiongkok di Mesir, memediasi perjanjian investasi, dan menyelenggarakan kursus pelatihan penting. Upaya ini telah membantu mempererat hubungan antara kedua negara. Kemitraan antara Tiongkok dan dunia Arab tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga strategis, dengan fokus pada keberhasilan jangka panjang bagi kedua belah pihak. Melalui inisiatif Sabuk dan Jalan, Tiongkok telah membangun jaringan kereta api, pelabuhan, dan pusat logistik yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Afrika dengan cara yang belum pernah dibayangkan oleh Barat. Kolaborasi ini dibangun atas dasar kepercayaan dan keuntungan bersama, yang jauh melampaui minyak dan komoditas. Perumahan merupakan area kerja sama yang baru dan berkembang pesat antara Tiongkok dan dunia Arab. Meskipun perumahan mungkin tidak terlintas dalam pikiran ketika membahas hubungan perdagangan, kini sektor ini telah menjadi fokus utama dalam kemitraan strategis mereka. Negara-negara Arab menghadapi tantangan perkotaan yang signifikan, dengan kota-kota besar seperti Riyadh, Kairo, dan Dubai mengalami pertumbuhan populasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memberikan tekanan besar pada infrastruktur dan pasokan perumahan. Meningkatnya biaya, tantangan lingkungan, dan kebutuhan untuk menyediakan hunian layak menciptakan situasi yang menuntut solusi inovatif. Tiongkok, dengan kemampuan dan teknologi konstruksi mutakhirnya, telah menjadi mitra ideal untuk membantu negara-negara Arab mengatasi masalah urbanisasi. Di dalam negerinya,
Tiongkok telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam transformasi perkotaan. Contohnya adalah Shenzhen, yang dulunya merupakan desa nelayan pada tahun 1980-an, namun kini telah berkembang menjadi kota metropolitan dengan lebih dari 12 juta penduduk, infrastruktur canggih, dan teknologi yang maju. Yang luar biasa adalah bahwa Tiongkok mencapai transformasi ini hanya dalam beberapa dekade, bukan abad. Kecepatan bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan Tiongkok. Negara ini juga telah mengembangkan kota pintar yang inovatif dan praktis dalam mengatasi tantangan kompleks dunia modern. Kota-kota ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan, AI, yang memainkan peran penting dalam mengelola kehidupan perkotaan. AI digunakan untuk mengoptimalkan arus lalu lintas, memastikan perjalanan yang lebih lancar, dan mengurangi kemacetan. Selain itu, kota-kota ini memanfaatkan sumber energi terbarukan, meminimalkan jejak karbon, dan menerapkan arsitektur hijau untuk meningkatkan kelayakan lingkungan perkotaan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pendekatan multifaset ini menawarkan pelajaran berharga yang dapat diterapkan secara global, termasuk di dunia Arab, terutama dalam mengatasi krisis perumahan yang semakin meningkat. Contoh utama adalah proyek ambisius NEOM di Arab Saudi, sebuah kota futuristik yang dirancang dari awal dengan prinsip keberlanjutan dan teknologi canggih. NEOM bukan sekadar visi untuk masa depan, tetapi cetak biru untuk cara hidup perkotaan yang baru. Dengan keahlian Tiongkok dalam perencanaan perkotaan dan energi terbarukan, NEOM memiliki potensi untuk menjadi model global untuk kota-kota masa depan. Proyek ini mencerminkan kolaborasi yang mendalam dan strategis antara Tiongkok dan dunia Arab, dengan tujuan menciptakan solusi perkotaan inovatif yang menetapkan standar global baru. Namun, membangun kota bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan masa kini, melainkan tentang menciptakan lingkungan yang tangguh dan mampu berkembang untuk generasi mendatang. Tiongkok, dengan pengalaman luasnya dalam pembangunan perkotaan, berdiri sebagai pemimpin dalam membangun kota-kota yang dapat bertahan dalam ujian waktu. Salah satu contoh nyata dari pendekatan berwawasan ke depan ini adalah pengembangan teknologi konstruksi lanjutan yang memungkinkan solusi cepat, efisien, dan berkelanjutan untuk kebutuhan urbanisasi global. Teknik inovatif untuk daerah rawan bencana alam telah menjadi fokus dalam perencanaan perkotaan Tiongkok. Kota seperti Chengdu menjadi model perumahan tahan gempa, menunjukkan bagaimana rekayasa mutakhir dapat mengurangi risiko dan melindungi masyarakat. Pelajaran ini sangat relevan bagi dunia Arab, yang menghadapi tantangan seperti suhu ekstrim, kelangkaan air, dan kebutuhan akan infrastruktur yang berkelanjutan. Namun, ketahanan tidak hanya berarti bertahan dalam kondisi keras. Ketahanan juga mencakup pembangunan kota yang mampu berkembang, menyediakan kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya. Strategi perencanaan perkotaan Tiongkok tidak hanya mengurangi risiko bencana, tetapi juga mengoptimalkan konsumsi energi, mengurangi polusi, dan meningkatkan kelayakan ruang perkotaan secara keseluruhan. Teknologi memainkan peran kunci dalam pendekatan ini, digunakan untuk mengelola lalu lintas, pembuangan limbah, dan infrastruktur lainnya. Kota-kota tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat kemajuan yang dinamis dan efisien. Bayangkan jika inovasi teknologi ini dipadukan dengan warisan budaya kaya dunia Arab, cakrawala kota dengan arsitektur tradisional Arab yang berpadu dengan desain canggih dari kota pintar Tiongkok. Perpaduan ini akan menciptakan harmoni yang menakjubkan antara masa lalu dan masa depan, menggabungkan identitas budaya dengan urbanisme modern. Pendekatan Tiongkok terhadap urbanisasi menekankan modernisasi sambil tetap menghormati dan merayakan budaya lokal. Hal ini menciptakan jalan berkelanjutan yang menghargai tradisi sekaligus mendorong inovasi. Mungkin aspek paling revolusioner dari kemitraan Tiongkok dan dunia Arab adalah perubahan yang diwakilinya dalam dinamika kekuatan global. Selama beberapa dekade, Barat telah menjadi pemimpin dalam kerja sama internasional, menetapkan aturan dan prinsip global. Namun, Tiongkok dan dunia Arab menawarkan pendekatan alternatif yang didasarkan pada rasa saling menghormati, tujuan bersama,
dan visi jangka panjang, bukan persaingan. Kemitraan ini telah menghasilkan hasil nyata dalam mengatasi tantangan global abad ke-21, melampaui perdagangan atau pembangunan infrastruktur. Kolaborasi ini membuka peluang untuk membangun kota yang lebih cerdas, ekonomi yang lebih kuat, dan planet yang lebih hijau. Dengan investasi bersama yang telah mencapai 400 miliar dolar, ini hanyalah awal dari potensi transformasi global yang lebih besar. Tiongkok dan dunia Arab terus berinovasi dan bekerja sama, tidak hanya untuk membentuk masa depan mereka sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi dunia agar mengadopsi cara berpikir baru tentang kolaborasi global. Jika dua kawasan ini dapat mencapai kemajuan luar biasa melalui kerjasama, pertanyaannya adalah, apa yang menghentikan kawasan lain untuk mengikuti jejak mereka? Saat Tiongkok dan dunia Arab menempa jalan baru menuju inovasi dan keberlanjutan, mereka tidak hanya membangun kota, mereka juga membangun dunia yang lebih bersatu dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Inilah masa depan pengembangan perkotaan, sebuah visi yang menjanjikan bagi seluruh planet. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.